Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Cicilan pembayaran Buy Now Pay Later dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tapi kini bersedia untuk berbagai macam pembelanjaan. Meski sepintas ini memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tak dilacak, maka metode pembayaran ini bisa menjebak konsumen. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran, seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk menyiasati pembelanjaan akhir tahun di tengah tingginya laju inflasi, semakin banyak konsumen Amerika Serikat memanfaatkan skema pembayaran Buy Now Pay Later yang bisa dicicil hingga waktu 36 bulan. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan menggunakan Buy Now Pay Later meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan totalnya mencapai sekitar 18,5 miliar dolar. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan Buy Now Pay Later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, Buy Now Pay Later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran. You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you are perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the Buy Now Pay Later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple. Menurut kelompok advokasi konsumen, yang sering memperparah lilitan utang akibat Buy Now Pay Later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pihak oposisi Turki menuduh embargo perdagangan yang ditetapkan Presiden Recep Tayyip terhadap Israel semakin dilanggar. Analis mengatakan perdagangan dengan Israel tetap berlangsung lewat pihak ketiga dan data menunjukkan terjadinya peningkatan ekspor 1000% dari wilayah Palestina. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Protes terhadap perdagangan dengan Israel belum lama ini terus terjadi di seluruh Turki. Partai-partai oposisi membombardir media sosial dengan video-video yang mengutuk perdagangan itu dan menyalahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Demonstrasi terjadi meski angka resmi menunjukkan perdagangan bilateral senilai 7 miliar dolar sudah anjlok menjadi nol sejak Erdogan memberlakukan embargo perdagangan terhadap Israel Mei lalu. Namun menurut analis, perdagangan tetap berlangsung lewat pihak ketiga. We should also realize that some of this trade will continue nonetheless. It will continue through third countries. So we're not looking at a situation where all trade will stop between those two countries. It will be diverted towards, third countries, and trade will follow that path.
Sebagai contoh, media Turki Evrensel menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Turki pada dasarnya melaporkan nol ekspor ke Israel, tapi terjadi peningkatan 1000% ekspor ke wilayah Palestina. Sementara media Israel mengungkapkan salah satu konglomerat bisnis terbesar di Turki memiliki saham minoritas di sebuah perusahaan energi yang memasok militer Israel. Perusahaan bernama Zorlu kemudian mengatakan mereka telah melakukan disinvestasi dari Israel. Menurut analis, perdagangan yang sedang berlangsung menunjukkan betapa sulitnya bagi Partai Erdogan (AKP) untuk memberlakukan embargo sepenuhnya. There is a lot of economic connection, tight, intimate economic connection between AKP business circles and political circles, evidently, and Israeli businesses. That may very well be the reason why this very hypocritical stance continues. Namun embargo Turki sudah mulai terasa menurut media lokal Israel, dan blokade dituduh menjadi penyebab lonjakan harga buah dan sayuran yang dulunya dipasok oleh Turki. The embargo is working. It's true that some things go through third countries and some things go to the Palestinian Authority and from there through merchants back to Israel. But still, there has been a significant decrease in trade. Pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas memuji Erdogan atas sikap anti-Israel saat kunjungannya ke Turki Agustus lalu. Namun dengan partai-partai Islam konservatif Turki terus menarget basis pemilih Erdogan dengan menyoroti tetap berlangsungnya perdagangan Israel dengan Turki, analis memperingatkan hal ini akan berdampak pada Erdogan. Electorally, if we are to believe either polls or just observations, the position on Israel benefited what is turning to be Mr. Erdogan's nemesis. Dengan berlanjutnya perang Israel-Hamas, aksi protes menentang perdagangan Israel di Turki kemungkinan akan terus menarget Presiden Erdogan. Dan menurut para analis, hal ini tidak akan banyak membantu meningkatkan posisi partainya AKP. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.